Halo semuanya, selamat datang di channel saya. Kembali lagi bersama saya Arif di sini. Nah, di video kali ini kita akan bahas gamepad lagi, guys ya. Oke, sebelum itu baiknya kalian subscribe dulu channel ini biar channel ini semakin berkembang, cuy. Supaya saya bisa terus nge-review gamepad requestan kalian ya. Oke, langsung aja. Di depan kita sudah ada NYK Nemesis Prime GP600. Waduh, kebagusan ya kalau lagi pakai bahasa Inggris ya. Kita sebut aja NYK Nemesis Prime GP600, cuy. Oke, ini adalah gamepad yang saya beli di harga segini. Oke, ini adalah gamepad murah meriah dan kalau saya lihat gamepad ini benar-benar positif dalam review-reviewnya ya. Jadi saya belum ada nemuin tuh yang namanya review negatif dari si gamepad ini, guys. Nah, jadi kita coba untuk objektif terhadap gamepad ini, mulai dari segi harga, kemudian kualitas, kemudian fitur-fitur yang ditawarkan, terus sama performasi gamepadnya. Oke, kita langsung aja bahas. Ini dia NYK Nemesis Prime GP600. Let's go. Oke, dari gamepad ini kita coba bahas dari boxnya dulu ya. Nah, untuk di boxnya sendiri ini model yang paling pasaran ya. Jadi saya sering nemuin ini di gamepad Rexus, tapi ternyata NYK juga pakai model seperti ini. Tapi buat kalian yang tidak mempermasalahkan masalah box kemasan ini ya nggak masalah juga sih. Oke, mending kita langsung aja cek fitur-fitur yang ada di gamepad ini. Yang pertama, dia mempunyai macro setup button, kemudian dia memiliki phone holder, kemudian dia bisa mengadjust vibration dari gamepadnya, terus dia support D input ataupun X input, kemudian dia multi platform ya. Oke, tidak ada lagi. Di belakang kita lihat ini ada kartu garansi, guys. Terus ini spesifikasi lengkapnya, dia baterainya sudah 800 mAh ya. Kemudian ada dua warna di sini, ada yang smoky version dan juga clear version. Nah, yang punya saya ini adalah yang smoky version, cuy. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja unboxing gamepad ini karena saya sangat penasaran kenapa gamepad ini reviewnya positif banget ya dari review-reviewer yang ada di YouTube ya. Oke, kita coba buka dulu. Oke, di paket penjualannya kita dapat buku manual, kemudian gamepadnya, kemudian ada phone holder ya di sini ya. Lumayan kita dapat phone holder. Cara pasangnya ini tinggal dimasukkan ke dalam terus tekan ke bawah. Nah, kita sudah bisa main pakai Android, cuy. Terus kita juga dapat USB Type-C ya. Oke, kita geserkan dulu ini. Sekarang tinggal gamepad dan juga buku manual atau kitab suci ya. Nah, jadi gamepad ini itu memiliki beberapa fitur. Yang pertama, dia dual connection. Jadi cuman ada dua koneksi, yaitu Bluetooth 4.0 dan juga wired ya. Jadi bisa lewat kabel juga. Terus dia multi platform. Dia bisa di PC, PS3, PS4, Nintendo Switch, Android dan juga iOS. Banyak ya. Kemudian extra phone holder yang tadi, terus juga dia memiliki kapasitas baterai yang lumayan besar ya di kelasnya ya. Dengan harga 200 ribuan ini cuman bukan cuman, ini sudah dapat 800 mAh, cuy. Beda sama gamepad yang sekelasnya itu masih 600 atau 300 mAh aja. Kemudian dia punya macro setup dan juga turbo function ya. Oke, sebelum kita bahas gamepadnya, kita coba ulas dulu buku manualnya ya. Oke, ini dia buku manualnya berbahasa Indonesia, jadi kalian aman aja, nggak perlu translatekan lagi, guys. Sini fiturnya, spesifikasi, terus ini keterangan tombol-tombol. Terus di sini ada beberapa manual yang bisa kita baca ya. Aduh, sobek guys.
Saya nggak tahu kenapa dapatnya yang jelek ini gamepadnya, jadi nggak perfect ya. Dari manualnya sobek, terus ini kalau kalian perhatiin, saya sudah sempat unboxing kan sebelum saya review ini. Nih, di bagian analognya itu sobek cuy karetnya, tapi nggak apa-apa, semoga aja nggak berpengaruh ke performanya ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada manual mode untuk Android, kemudian MFI ya untuk iOS. Kemudian di sini ada mode Xbox controller. Kemudian ini untuk Switch. Banyak guys. Ini untuk PlayStation 4. Touch panelnya ya, untuk ngatur touch panelnya. Kemudian di sini untuk meningkatkan presisi joystick. Terus di sini untuk PC controller dengan mode wired ya. Kemudian di sini manual mode untuk Android V3. Nah, saya ini nggak pakai game-game Android, jadi kalian kulik sendiri ya gamepad ini ya. Jadi saya cuma nyoba di satu game aja, nanti untuk game Android yang saya mainkan aja. Kemudian di sini ada konfigurasi tombol-tombol dengan tombol turbo dan juga makro ya. Oke, gitu aja untuk di buku manualnya. Kita langsung bahas gamepadnya guys. Oke, ini dia gamepadnya cuy. Dari segi desainnya, ini desainnya yang tidak pasaran ya. Kalau dari desain gamepadnya ini agak berbeda dari yang lain, karena dia berani mengeluarkan gamepad murah dengan warna yang transparan seperti ini ya. Ini warnanya smoke, jadi agak gelap-gelap gitu, nggak transparan banget warna putih atau clear. Jadi isi jeroan-jeroannya ini kelihatan semua cuy. Dari segi mechanical triggernya, kemudian papan PCB, dan di sini ada lampu RGB-nya, modelnya mengelilingi gamepadnya ya. Dan ini bisa kalian matikan lewat tombol ini yang ada di belakang, bisa dimati nyalakan dan diatur mau yang cycling atau yang statis cuy. Oke, untuk build quality-nya juga ini termasuk gamepad yang solid ya. Nggak ada bunyi-bunyi rattle gitu atau bunyi-bunyi yang aneh-aneh. Untuk tombol-tombolnya juga clicky, analognya licin. Jadi termasuk bagus sih sebenarnya ini untuk kualitinya ya, untuk kualitasnya di harga 200 ribuan. Tombol-tombolnya enak sih sebenarnya, clicky dia. Tapi saya kurang suka di bagian trigger ya. Kalau di triggernya ini dia modelnya kan mechanical nih. Untuk potentiometernya buat ngatur banyak sedikitnya. Dan ini terasa seperti ada gesekan antara plastik ketemu plastik gitu. Jadi saya kurang nyaman aja sih. Tapi ini balik ke preferensi kalian masing-masing. Jadi beda orang pasti beda preferensi guys. Oke. Jadi untuk build quality-nya begitu aja. Kita langsung testing aja di gamepad tester ya bagusnya. Oke. Cara nyalainnya kalian tinggal menekan tombol R1 dan juga tombol home. Itu untuk konektivitas Xbox ya. Jadi karena saya main game-game PC, jadi saya pakainya yang itu. Nah, kalau misalkan kalian mau di Android, di iOS dan sebagainya, tadi sudah saya lihatkan di buku manual, jadi kalian tinggal buka aja dan baca buku manual guys. Budayakan membaca ya, karena membaca itu akan membuka jendela ilmu pengetahuan. Wadah, gitu kan ya kisahnya ya. Oke, langsung aja saya cobain. Tadi sudah saya aktifkan Bluetooth-nya, terus sudah saya konekin juga. Nah, dia kalau connect di mode Xbox, 3 lampu LED ini akan nyala. Terus kalian juga akan ngerasain getaran di gamepadnya pas nyala ya, dan connect ke PC kalian. Oke, kita langsung coba di gamepad tester cuy. Nah, di gamepad tester ini kalau kalian perhatikan, dia masuk 2 mode gamepad ya. Jadi ada yang gamepad biasa ini unknown atau yang tidak diketahui, dan juga Xbox wireless controller. Nah, tapi yang gerak ya cuman si Xbox aja karena saya masuk di mode Xbox. Oke, kita coba dulu
semua tombol-tombolnya harusnya aman ya, karena saya sudah unboxing dan sudah tes juga sebelum saya terima barangnya, dan tidak ada yang perlu saya khawatirkan. Oke, kita lanjut ke circularity testnya biar kalian itu paham ya tentang circularity ini. Nah, jadi untuk circularity test ini sebenarnya tergantung dari preferensi masing-masing gamer dan juga game yang kalian mainkan. Nah, kalau mode defaultnya, kalau setelah kita masukkan atau kita konekkan via Bluetooth, ini dia membaca sebagai analog yang jenisnya pinwheel, guys. Nah, untuk yang jenisnya pinwheel atau kotak seperti ini atau square seperti ini, itu average errornya itu pasti tinggi. Karena memang ini diperuntukkan kepada gamer-gamer yang memainkan genre game lebih ke arah ke fighting ya, karena dia biasanya untuk kombinasi tombol-tombol itu mereka memang nggak butuh circularity yang sempurna atau yang bulat sempurna atau yang radial kita bisa bilang ya. Nah, tapi di gamepad ini itu bisa dirubah, cuy. Dirubah dengan cara menekan tombol makro dan juga tombol L3. Nah, sudah kita tekan, kita tes lagi circularity-nya. Dia berubah menjadi yang tipenya radial. Ya kan, average error-nya menjadi lebih kecil, cuy. Nah, terus, Bang, itu average error-nya nggak 0%. Pasti gamepad-nya jelek. Ya enggak juga, guys. Jadi tergantung kalian ya. Misalkan kalian sudah banyak ngetes gamepad, terus kalian sensitif sekali bisa ngerasain perbedaan antara average error yang besar dan juga kecil sampai 0% itu. Ya berarti kalian dewa banget sih. Kalau saya pribadi, walaupun dia di angka 4%, kemudian 10%, itu saya ngerasa sama aja. Yang malah membedakan itu di bagian ketika kita muter analog terus terasa kayak seret-seret plastik itu plastik. Nah, itu yang saya bilang jelek. Tapi kalau untuk NYK Nemesis ini rasanya tuh licin, enak, smooth gitu. Walaupun average errornya besar ya, di angka 4%-an, sedangkan di yang lain seperti di Gameser aja dia nggak sampai 4% untuk average errornya. Oke, mungkin gitu aja ya untuk pengetesan average error dan sedikit edukasi juga tadi buat kalian ya, biar kalian nggak salah kaprah lagi. Lanjut untuk fitur yang perlu kalian ketahui, di sini ada fitur untuk memberikan vibrasi yang lebih tinggi atau lebih rendah. Caranya kalian tekan tombol SR atau SL. SR ini untuk kencengin. Nah, kalau SL-nya itu untuk kecilin atau menurunkan intensitas dari getaran dan mematikan getaran. Nah, jadi ada 4 mode ya. Kalau saya suka yang paling besar atau paling geter ya. Oke, lanjut ada tombol turbo yang bisa kalian gunakan dengan cara menekan tombol turbo dan action button yang mau kalian pilih. Jadi terserah kalian. Contoh aja, misalkan saya menggunakan tombol A ini dijadikan tombol turbo, tinggal tekan bersamaan. Oke, kalau sudah, belum ya. Nah, dia akan langsung otomatis ya masuk ke mode turbo. Dan uniknya lagi di gamepad ini mode turbonya bisa diatur intensitas kecepatan tombolnya. Jadi kalian tinggal menekan tombol turbo dan juga di pad atas atau bawah. Contohnya. Nah. Oh, jadi cepet guys. Tambah lagi. Nah. Saya lupa ada berapa intensitasnya, kalian cek aja di buku manual ya. Cara mematikannya atau menghapus tombol turbonya, kalian tekan tombol turbonya selama beberapa detik sampai gamepad ini getar ya. Nah, sudah getar. Nah, dia sudah normal kembali. Oke, lanjut kita bahas fitur yang berikutnya. Di sini ada fitur makro, cuy. Jadi fitur makro itu gampang ya, sama seperti gamepad lain. Paling cuman beda kombinasinya aja. Kalau di sini kalian tinggal tekan tombol MR atau ML ditambah dengan tombol makro. Kemudian kalian masukkan
tombol action button yang mau kalian program. Oke, gitu aja ya untuk ngetes beberapa fitur-fiturnya. Kalau kalian mau matikan lampu, ini kalian tinggal tekan aja tombol ini, mati. Tapi kalau kalian mau ubah jadi yang awalnya cycling begini, mau jadi statis, tinggal tahan atau pencet di tombolnya sampai warna yang kalian inginkan itu muncul. Oke, gitu aja. Kita coba tes latensinya ya, dapatnya berapa di gamepad lah. Oke cuy, untuk polling rate dari gamepad ini di angka 125 Hz ya. Kemudian average-nya di angka 16,62 Hz. Terus untuk synthetic test-nya dia mendapatkan latensi minimal di 44, rata-ratanya di 60, maksimumnya di 80. Nah, jadi kalian simpulkan sendiri aja. Saya tidak berani ngomong ini gamepad jelek atau tidak ya, karena sepertinya banyak yang pro dengan gamepad ini. Dan untuk latensi sebenarnya kalau misalkan kalian ngerasa nggak begitu nge-lag waktu main game itu ya aman-aman aja guys. Tapi ini mungkin kenapa latensinya jadi besar, mungkin karena saya pakai dongle yang 5.0 kali ya, karena sedangkan ini dia pakai Bluetooth yang 4.0. Tapi nggak tahu sih ngaruh atau enggak. Mungkin kalian bisa bantu komen-komen di bawah aja, kita diskusi bareng. Oke, kita lanjut ke pengetesan gaming ya. Oke, di pengetesan game pertama kita cobain main FC24 ya. Jadi ini saya pakai yang circularity-nya tipe radial, bukan yang pinwheel. Dan kalau dirasa-rasa ini enak banget ya. Saya nggak bohong sih ini, karena rasanya licin analognya. Jadi buat pergerakan kenceng itu enak cuy. No issue ya untuk main game FC24 ya pakai gamepad ini. Oke, gitu aja untuk ngetesan di game FC24. Kita langsung cobain main game balap sih. Oke, di pengetesan game berikutnya kita cobain main game balap, yaitu Need for Speed Unbound ya, buat ngetes triggernya ini apakah adaptif atau enggak untuk menyesuaikan pressure atau tekanan yang saya berikan ya. Kita coba tes dulu, jalan pelan. Oke, aman ya guys ya. Jadi ini masih bisa kita pakai buat main game balap. Dan rasanya saya emang nggak nyaman sih sama triggernya ini. Beda sama trigger-trigger yang Hall effect ya. Jadi pressure-nya ini yang saya nggak suka nih, agak kerasa keset gitu ya. Mungkin ada yang suka, tapi kalau saya pribadi sih nggak suka sih. Oke, gitu aja ya. Jadi untuk pengetesan game balap kalian masih bisa gunain, jadi nggak terlalu signifikan lah ya perbedaannya sama gamepad yang harganya di atasnya. Oke, kita lanjut ke game berikutnya di Android. Oke, di pengetesan game terakhir kita mainkan Asphalt Legends Unite dengan menggunakan gamepad NYK Nemesis GP600 ini. Apakah berfungsi dengan normal? Jadi jawabannya berfungsi dengan normal cuy, tanpa harus mapping ya kalau kalian main game ini ya. Terkecuali kalian mainkan game-game tertentu yang belum support, itu pasti kalian harus mapping dulu cuy, menggunakan aplikasi pihak ketiga kayak Mantis atau Octopus ya. Nah, jadi untuk Asphalt Legends Unite ini enak ya, masih bisa nyaman lah saya pakai.
karena kebantu sama holder ini ya. Jadi saya bisa menyesuaikan. Cuman minusnya di holdernya ini nggak bisa kita naik turunkan cuy. Oke, gitu aja ya untuk bahasan kita di gamepad kali ini. Kita langsung balik aja ke kesimpulannya. Let's go. Oke cuy, jadi gimana menurut kalian dari gamepad ini, apakah worth untuk dibeli atau enggak? Kalau untuk saya pribadi, kalian sebagai gamer-gamer yang mainnya di HP, mau itu iOS ataupun Android, cocok sih pakai gamepad ini karena harganya murah. Kemudian kalian juga udah dapat phone holder dengan berbagai banyak fitur, ada turbo, ada makro, kemudian kalian bisa ubah platformnya mau kemana aja pun juga bisa ya. Jadi gamepad ini memang lebih dikhususkan ke gamer-gamer HP sih sepertinya. Kalau saya ngerasain main di game-game PC itu nggak nyamannya saya di trigger, karena ini preferensi saya. Jadi beda preferensi orang pasti beda juga kan. Saya nggak cocok sama triggernya karena rasanya agak kasar dan keset ya. Jadi nggak nyaman aja buat main game balap karena saya suka main game balap. Terus untuk analognya ini jujur nih enak, enteng, licin, ringan. Terus gamepadnya juga nggak terlalu berat, solid. Jadi ini gamepad termasuk yang worth untuk dibeli menurut saya cuy. Jadi apabila kalian ingin membeli gamepad ini, silahkan aja kalian beli di link yang ada di deskripsi ya, saya taruh di bawah. Oke, untuk kalian semua jangan lupa subscribe channel ini agar channel ini berkembang biar kita bisa upload terus video-video tentang gamepad dan edukasi tentang gamepad ya, biar kita sama-sama belajar dan berkomentarlah dengan bijak, dengan baik, tanya baik-baik, kita akan jawab kalau kita tahu. Kalau kita nggak tahu ya mungkin ada rekan-rekan netizen lain yang bisa membantu ya. Jadi santai aja di channel ini cuy. Oke, sekian dari saya, terima kasih. Apabila ada kesalahan dalam berkata, saya memohon maaf cuy. Oke, see you on next video. Bye-bye.